Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Sains Islami. Semoga kita selalu diberikan limpahan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Malaikat memiliki banyak keistimewaan, namun layaknya makhluk hidup lainnya, malaikat pun pasti akan mati. Manusia adalah makhluk yang tercipta dari sebuah tanah, setan dari sebuah api, dan malaikat diciptakan dari sebuah cahaya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah dalam hadisnya, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Berbeda dengan manusia, malaikat tidak makan dan minum, tidak pula membutuhkan istirahat dan tidak pula merasa lelah. Malaikat memiliki tugas masing-masing dan bekerja sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat termasuk makhluk yang akan mati. Mengutip buku Rahasia Alam Malaikat, Jin dan Setan, oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Asikar dijelaskan bahwa malaikat itu akan mengalami mati sebagaimana jin dan manusia. Selain itu, matinya para malaikat dijelaskan dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 68, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan mereka masing-masing. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan tiupan kedua dalam ayat ini yaitu tiupan kematian. Inilah tiupan yang menandakan kematian seluruh penduduk langit maupun bumi, kecuali yang dikehendakinya. Selanjutnya, dicabutlah ruh dari mereka yang masih hidup. Sementara malaikat maut adalah makhluk yang paling akhir mati. Meskipun pada akhirnya semua makhluk hidup pasti mati, termasuk malaikat, tetapi tak ada yang tahu kapan waktu kematian para malaikat ini. Apakah malaikat mati sebelum ditiup sangkakala, atau sesudahnya? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu akan segalanya. Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaluddin mengutip Muhammad bin Al-Quradi, dia berkata, telah sampai padanya bahwa makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan terakhir meninggal adalah malaikat maut. Saat para penghuni bumi meninggal dalam kepanikan, kemudian setelah itu dia mati, dan dia juga menyebutkan bahwa kematian lebih parah bagi malaikat maut dari semua ciptaan. Tugas malaikat di akhirat, kondisi mereka tidak berbeda, baik sebelum diciptakan Adam alaihi salam, ataupun setelah musnahnya dunia ini. Perhitungan dan balasan setelah manusia di hari kiamat telah dibagi menjadi dua, yaitu kelompok yang masuk surga dan kelompok yang masuk neraka. Dalam semua kondisi tersebut para malaikat tetaplah makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka, dan melakukan apa yang diperintahkan. Mereka bukan makhluk yang terkena beban, dan mereka tidak dihisap, akan tetapi tugas mereka beragam di akhirat, berdasarkan dasar bahwa mereka adalah makhluk yang sempurna ketaatannya dan tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Di antara mereka ada yang bertugas membawa arsy di langit, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Quran Surat Al-Haqqah ayat 17. Ada pula malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 3. Esyafar ulama dari kalangan mazhab Hanafi pernah ditanya, apakah malaikat berada di surga? Beliau berkata, ya, mereka selalu bertauhid. Sebagian mereka mengelilingi arsy bertasbih dan bertahmid kepada Tuhannya. Sebagian mereka menyampaikan salam dari Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman.
Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 26 dan 27. Malaikat berada di tempat yang mulia dan kebaikan di bawah aturan dan perintahnya. Di antara mereka ada yang ditugaskan menjaga surga, ada yang ditugaskan menjaga neraka, dan ada yang membawa dan mengelilingin arsy Allah. Selebihnya, hanya Allah yang lebih mengetahui segala perinciannya. Jadi, berdasarkan informasi yang disampaikan, nasib malaikat pada saat terjadi kiamat adalah sama seperti makhluk ciptaan Allah lainnya. Karena pada dasarnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha kekal abadi. Semua makhluk hidup di alam semesta ini akan binasa. Tetapi, pada saat hari kebangkitan dan saat di akhirat kelak, dengan segala izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat tetap menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah dikehendaki. Tugas kita sebagai manusia adalah dengan mengimani segala keberadaan malaikat dan terjadinya hari kiamat kelak, di mana ini semua masih menjadi rahasia besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat Sobat Sains Islami yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar terus menayangkan segala informasi yang menarik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.